Yo, halo guys, welcome back to my channel. Dan ya, seperti biasa di hari ini, setiap hari ya, aku bakalan coba sharing ke kalian. Dan di video kali ini aku bakalan coba sharing ya guys ya, 5 tips buat kalian yang apa ya, biar kamarmu nyaman ya guys ya. Jadi ini menurut pengalaman pribadiku sendiri ya guys ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja ke yang pertama guys. Jadi yang pertama, pastikan kamarmu itu bersih ya guys ya. Jadi jangan sampai kamar kamu itu berantakan ya. Oke, itu yang paling utama, bersih guys. Jadi kalau misalnya kamar kalian berantakan kayak kamar aku ini sekarang yang lagi lumayan berantakan gitu ya guys ya. Dan kalau dilihat itu benar-benar kurang nyaman. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Ada juga orang yang menurutnya kayak gini udah nyaman, tapi hasilnya kalau aku lihat nih kontrakanku kamarku sendiri itu sebenarnya kurang nyaman guys. Jadi aku belum beres-beres di minggu ini ya guys ya. Jadi yang paling utama itu adalah kebersihan kamar kalian ya guys ya. Jadi jangan sampai nggak pernah dipel, nggak pernah disapu seminggu atau sebulan lebih nggak disapu. Itu bener-bener parah sih guys ya. Jadi kalau aku sih kadang ya guys ya, kadang nyapu, kadang enggak, ya minimal seminggu lah guys ya. Jadi seminggu sekali karena aku cuma sendirian di rumah ini guys. Jadi ya nggak apa-apa lah, nggak kotor-kotor amat, cuma jalan ke WC, balik, berangkat, tidur, sini doang gitu guys. Jadi ya emang hal yang paling utama di dalam semuanya itu adalah kebersihan ya guys ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman ya guys ya. Jadi kalau kalian nggak bersihan orangnya, ya mungkin kalian nggak punya iman guys. Aku nggak tahu itu gimana. Jadi mungkin ya yang pertama itu adalah kebersihan guys. Jadi lanjut aja yang kedua, yaitu tentang apa ya namanya, oke, tentang tembok kalian guys. Jadi kenapa sih tembok itu pengaruh banget buat suasana rumah kontrakan kita guys. Jadi kamar kita. Ya kalau kita lihat tembok misalnya kayak gini lagi guys ya. Jadi ini tembok aku warnanya eh seperti itu, telur asin ya guys ya. Jadi itu bener-bener nyaman di mata guys. Jadi enak lah. Jadi tenang gitu guys. Jadi ijo-ijo gitu loh, kayak lagi di luar gitu loh. Jadi enak dilihat gitu loh, ijo. Wow. Jadi atau bisa gunain warna favorit kalian guys. Jadi biar kalian nyaman aja di kontrakan kalian dan nggak bosen guys. Jadi itu hal yang paling penting ya, karena ini warnanya udah kayak gini, udah rapi. Jadi ya aku nggak ngecat lagi guys, karena ini udah nyaman ya. Walaupun kalian ada yang melontang-melantang, itu menurut aku kurang pas lah. Jadi coba deh desain kamar kalian itu warnanya sesuai dengan yang kalian inginkan, atau yang nyaman, atau yang bisa digambar juga sekalian. Itu bisa bikin kamar kalian nyaman sih. Cuma kalau aku pribadi lebih baik apa ya namanya, kayak kosongan gitu guys. Jadi kosong-kosong itu lebih simple ya guys ya. Kalau aku juga pengennya itu warna warna putih nih guys, warna putih semua. Tapi karena udah dicat sama yang punya warna hijau, hijau telur asin, tapi yang gak apa-apa sih, itu bagus menurut aku. Dan lanjut yang ketiga adalah itu guys. Jadi di kamar kalian itu jangan sampai ada apa namanya, itu apa namanya sih, barang-barang kalian itu di bawah rak kasur itu guys. Jadi kalau di sini di kasur aku itu di hari ini guys, hari ini di kasurku ini masih ada barang-barang ya, lumayan ya, nggak terlalu banyak sih guys. Tapi itu bisa menimbulkan banyak kekacauan guys. Kenapa gitu? Ya karena kalau di bawah kolong itu kebanyakan itu malah adanya keluar namanya itu apa, coro atau kecoa gitu guys. Jadi banyak yang bersembunyi di bawah kasur. Jadi banyak coro yang menempati gitu guys. Jadi itu yang bikin gak nyaman guys. Tapi ya aku sih sering bersihin juga guys, kadang-kadang juga karena ini lagi males. Ya itu adalah saran yang ketiga dari aku, yang paling penting juga guys. Jadi jangan sampai kalian nyimpen apa namanya, barang-barang itu di bawah kasur kalian, dan itu benar-benar mengganggu dan bisa juga kotor dan susah untuk disapu dan dipel lah guys. Jadi ya gitu guys. Dan yang keempat adalah
Ya, coba desain kamar kalian itu pakai yang namanya apa namanya? Misalnya kalian punya meja itu ya guys ya. Jadi desain meja kalian itu sangat yang disukain kalian guys. Jadi kayak ini, kayak aku setup komputer itu guys. Jadi ini bisa buat aku nyaman di sini dan betah dan nggak bosen gitu guys. Dan bener-bener nyaman. Kenapa gitu? Ya karena ini adalah hobiku, jadi kalian bisa duduk santai di sini, ngopi-ngopi, ngeteh ataupun ngapain itu bisa buat apa namanya? Pikiran kalian tenang dan nyaman, guys. Nah, itu sih yang keempat dan yang terakhir ya, guys ya. Jangan sampai kalian punya apa namanya? Baju-baju berserakan itu di mana-mana dan nggak dikumpulin, itu bener-bener bikin bau banget, guys. Jadi kalau misalnya kayak gini, kayak baju-baju baru sekali pakai itu bisa digantung, kalian bisa buat gantungan di belakang pintu karena ini bisa memberikan efek namanya bersih ya. Jadi kalau misalnya kalian buka, oh ini ternyata orangnya bersih, padahal di balik pintu ini banyak yang namanya apa, baju-baju kalian guys. Jadi itu sih kalau trik yang kelima aku. Jadi gunain gantungan baju ini di belakang pintu guys, jadi jangan sampai di tembok-tembok kayak gini lah. Di tembok-tembok itu bener-bener kurang estetik lah, jadi kalau menurut aku guys. Jadi ya mungkin segitu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat and see you in the next video, bye bye.